Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya bagaimanakah caranya membedakan antara iman atau rasa dengan halusinasi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bagi hati yang sudah diridhani Allah, memegang kuncinya kemusyahadah yang berupa zikir sirul asrar, maka orang itu hatinya, maksudnya ruh itu, akan tidak segan-segan melakukan zikir sirul asrar di segala hal sikon. Apabila satu jiwa atau ruh betul-betul sudah diridhani Allah, memegang kunci kemusyahadah, yaitu az-zikru bisiril asrar, maka dia tidak segan-segan melaksanakan zikir tersebut di segala kondisi apapun. Hati kalau sudah duduk istiqomah di sini Bapak Ibu, maka mulyao koyo opo panjenengan di mata manusia, kayao koyo opo panjenengan di mata manusia, tinggio koyo opo pangkat di mata manusia, tidak akan bisa mempengaruhi ruh yang sudah duduk di sini pada Allah. Rasulullah mengibaratkan kemewahan apapun di dunia itu laksana air lautan. Siapa yang akan meminum tidak hilang dahaga, maka semakin haus yang terjadi. Siapa yang hatinya bermegahan dengan kesenangan dunia, tidak menjadikan puas, maka semakin hauslah dia. Dan ini tidak berlaku bagi hati yang di depan tadi, Pak. Tidak berlaku. Karena dia sudah
menyetir, mengendalikan dunia, bukan dia yang dikendalikan dunia. Tapi hal ini tidak berlaku bagi panjenengan yang hatinya sudah istiqomah di zikir sirul asrar. Tapi ini akan berlaku bagi golongan-golongan yang belum diridani Allah dengan datangnya adzikru sirul asrar, walaupun Anda punya amaliyah setinggi apapun. Artinya siapapun kita, apapun status kita, akan terpengaruh dengan nafsu dalam diri kita berupa kemewahan dunia tersebut terhadap Allah. Pasti. Dua, apabila Allah mendatangkan satu kesulitan, rupek, sandang pangan papan randuwe, dalam istilah lain menjadi orang gelandangan, ini tidak akan menjadikan pengaruhnya hati golongan pertama tadi di mata Allah. Yang ada di dalam hati, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa khawatir dengan apa yang dihadapkannya tidak ada. Rasa takut yang menyelimuti pada umumnya manusia juga tidak ada. Artinya kemiskinan yang ada pada dirinya tidak menjadi kekufurannya hati pada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam ini kami akan membahas pasal kedua dalam Al-Hikam yang berjudul syahwat dan himmah. Apa tadi? Syahwat dan himmah. Pasal 2, syahwat dan himmah. Apa sih syahwat itu? Apa sih himmah itu? Secara lughat adalah syahwat adalah tekanan yang ada pada diri panjenengan kalih kula, entah syahwat yang berkenaan dengan urusan jasad ataupun hati. Ini syahwat. Tekanan yang bersifatkan satu keindahan, baik keindahan secara fisik maupun secara hati. Itu kalau syahwat. Kalau himmah, khusus tekanan keindahan, tekanan keindahan khusus di dalam hati, bukan di dalam jasad. Itu himmah secara lughat. Bapak Ibu hadirin, sebagai landasan aja secara lughat,
antara syahwat dengan himmah. Iza aradaka iradatuka utawi kekarepan iro, kemauanmu, at-tajrida ing makom tajrid. Makom tajrid niku makom di mana jenengan iki diletakkan Allah di makom kang luhur, kang tinggi. Apakah itu ada kaitannya indanas menurut manusia ataukah indallah? Itu makom tajrid. Ma'a iqamatillah sertane ngukuhno Allah iyaka ing iya sira, ngukuhno fil asbabi ing dalem makom asbab. Makom asbab iki makom apa? Makom syariat. Makom sesuatu terjadi dikarenakan ada sebab musabab. Contoh, kula ngelak, kula ngombe sebabe iki contoh yang harus dikasih contoh. Terus lambeku kepanasan, iku yono sebabe tae panas. Iki makom sabab. Jenengan di tengah keluarga membutuhkan sandang pangan papan. Allah mendatangkan 3 kebutuhan itu sebab musababe tekane kuwi jenengan kerja. Iki makom sabab. Anda mendapatkan uang kebutuhan jasad diperoleh dari kerjaan panjenengan, iki berarti jenengan iki diletakkan Allah di makom sabab. Lah makom tajrid kebalikan, nggak berbicara terkait sabab musabab, enggak. Kalau kita bicara tentang kebutuhan 3 hal tadi, sandang pangan papan, Anda olehnya mendapatkan satu kebutuhan tersebut. Kalau secara jasad, sandang pangan papan tidak karena kerjaan seperti di atas tadi, tapi ada sesuatu hal yang Allah berikan lewat anugerahnya. Anugerahnya itu fadlnya Allah itulah sehingga datang apa yang jenengan kersakake wau. Entah kuwi jenengan duweni satu amaliyah, terus dengan amaliyah itu fadli Allah turun, tiba-tiba ada seseorang yang mentransfer, ya, atau hal-hal yang tidak bisa dipikir coro itu datang tajrid.
Wis. Iradatuka tajrid iku min syahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk kau tajrid sedangkan kau didudukno manis Allah ning sebab itu termasuk min syahwatil khafiyati. Syahwat sing alus. Iki hubungannya ambek jasad. Contoh enak pe ya tadi dukun ya, tenaga ora dipake, wong teko diumang takok-takok apa mulai amplopi. Enak pe ya tadi kiai gak nyambut gawe, tamu teko nek gak nggo gawan iku sungkan jare ini ngoten ya. Aku pernah dadi cantri ngene dikon bukakno amplop iku gak ono amplop sing rupa ijo, abang-abang kabeh, penak pe ya. Awak dhewe ana sabab Bu Pak, dideleh diletakkan Allah satu pekerjaan secara fisik terus kepingin kados koyok ngoten kuwi. Iradataka tajrid ma'a iqamatillah. Nek kepinginan yang seperti itu secara jasad iku sik klebon syahwat. Wong dapat fadl kan apik toh Pak Bu ya. Allah memberikan fadl terhadap jenengan kali kula apik. Kerjaane nulung wong, ngamplopi ngono yo tidak diarani. Kok gemei karepmu ora ya ora, tetep tak layani. Pangaten nggih. Padha wae budal ngaji. Mulih ya gak ngomong kudu kok amplopi semene lho, ndak. Diwenehi amplop piro ae diterima gak pernah ngeluh. Fadl ya, fadl. Siji nek ngene dobol dibuka ning ngomahi keliru amplopane wong bubuhan wis biyen menimben kata baleni dikongkon ra gelem iku gak fadl, celuk ya senes. Fadl iku tidak pernah mengeluh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tatkala dia berpegang teguh dengan takwa pada Allah, Allah memberikan fadl dan apa yang dibutuhkan sandang pangan papan iku dimudahkan Allah, tekone iku tidak disangka-sangka. Dik bulan dik wingi nulung wong usahane hancur. Kalau iling tahun piro iku ada jamaah dari Surabaya, dia itu pengusaha percetakan. Di situ dia bangkrut, meh gulung tikar. Bang mengbeklis apa beklis ya, sampai gak iso utang. Kalau boleh emut lupa kula tahun piro kuwi. Pokoke iku awal-awal kula dadi kepala desa 2014 insyaallah awal.
ngadu, akhirnya Allah memberikan solusi yang dia tidak sangka-sangka. Jangka 1 bulan rawuh maneh, akhirnya aku diweni sesuatu. Wis gak usah tak sebutnya sesuatu apa. Dalam diri saya itu tidak tidak menyangka dan tidak menyana. Iya dah. Kalau semuanya ini akan terjadi seperti ini. Ilinga sampai nolak tulisani Avanza pelayanan masyarakat itu. Jadi fadl itu biasanya Bapak Ibu berangkat awal itu nggak ada tendensi apapun. Apabila didatangkan sesuatu itu tidak akan pernah mengeluh. Istilah panjenengan dikatakan dapat fadl dari Allah, dimintai sesama manusia pertolongan, ning atiku nggak ada tendensi apapun. Nah, ini yang kami maksud min haitsu la yahtasib. Nanti buah dari fadl itu akan memudahkan panjenengan kali kula apa yang Anda butuhkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dikatakan min syahwatil khafiyah. Ketika kita disabab pengen munggah nang tajrid, dikatakan igis nafsu atau syahwat yang samar, manakala Anda masih ada tendensi. Apa tendensinya? Iki secara jasad yang ada kaitannya dengan sandang pangan papan. Ben gak soro. Lah niki. Contoh, kula niki dingklang. Nek dike macul ya ora kuat, ya. Macul di sawah niku lho Pak, maksud kula. Mboten kuat dikongkon nguli ya gak kuat. Tapi kula duweni keahlian jahit. Ngerti jahit? Jahit niki jahit klambi. Nah, Allah meletakkan saya pada asbab jahit iku. Dengan jahit itulah nanti akan datangnya upah. Uang, dengan uang itu akan mencukupi sandang pangan papan. Terus dalam hatiku berkata lain. Penak bae dadi wong kae, ra katik nyambut gawe ceklane duit. Aku roh dhewe. Akhirnya saya moro nang kiai mau kula pingin dapat fadl dari Allah karomah. Urusannya apa? Nyambut gawe kula niki mboten kuat macul nguli mboten kuat. Sakniki kula sontok dingklang. Oh iya, akhirnya diweni satu amaliyah untuk nekakno fadl utawa karom. Ini Bapak Ibu syahwatul khafiyah, syahwat kesenangan yang sangat lembut, padahal ini ada hubungannya dengan urusan jasad. Ben luweh ringan lah ngoten nggih. Ngene gak oleh kok. Apalagi ada kaitannya dengan hati, dengan ruh pada Allah. Wis iki mang kebutuhan jasad. Saiki syahwat
kesenangan yang ada kaitannya dengan kebutuhan hati. Jenengan ngaji ya wis, tata ngelmu hakikate ya wis, dasar mulai ya wis, pengembangan ya sudah, beat ya sudah, sekarang toto laku. Sing intinya laku adalah satu, membersihkan kotoran hati, dua, untuk bisa bertemu Allah. Nah ngaten ta niki. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tatkala Anda melakukan suluk menuju ke wusul, itu ada satu tendensi. Apa tendensinya? Jenengan lekas menjadi orang yang makrifat min syahwatil khofiyah, itu sih kelebu syahwat yang sama. Loh, lah kok ngono wong katanya wong ngaji tatanan ajan Rasul iku cek menjadi orang yang makrifat Allah, meripat atine cek hijabe kebuka, kotoran hatiku biar hilang. Lah kok di situ dikatakan masih terdeteksi syahwat yang khofiyah, syahwat yang sama. Terus piye beneri? Lah ngaten nggih. Bapak Ibu, dulu aku pernah memberikan fatwa yang isinya lepaskanlah keakuanmu ketika suluk menuju usul, karena itu rantai yang paling halus. Ini maksudnya asyahwatu al-khafiyatu, masih kelebu syahwat kesenangan yang amat halus. Nah terus saya melakukan uzlah, zuhud itu bagaimana yang benar? Bapak Ibu, dikatakan syahwatul khafiyah, berlakunya syahwatul khafiyah iku manakala Anda ini di detik-detik dimusyahadah. Akhirnya dengan syahwatul khafiyah inilah akan membegal, merantai, ruh itu tidak bisa sampai ke musyahadah. Paham ya? Jadi asyahwatul khafiyah ini berlaku bagi setiap si salik ketika suluk. Saya berlaku memangnya, tetapi lekaslah cepat lepasen keakuanmu di situ. Sebab manakala ini sudah kau lepas, maka semua syahwatul jahriyah ataupun syahwatul khafiyah itu sudah tiada. Akhirnya nggak ada tendensi sekecil apapun. Nggak ada. Wis. Kesimpulannya, tatkala kau ingin jadi orang makrifat, sedangkan kau masih diletakkan di posisi proses suluk, kekarepanmu untuk lekas jadi orang yang makrifat itu termasuk min syahwatil khafiyah. Sing penak wis tutno ae kaya banyu mili. Jarine
cara bahasa ilmu yang sederhana. Lah engko nek wis wayahe tekan-tekan dhewe. Mempunyai prinsip seperti orang perempuan yang melahirkan. Nek durung wayahe nglahirno, den-deno iku gak iso metu. Nggih ya, Bu. Tapi engko nek wis wayahe senajan kuwi gak ngeden ya metu. Wat iku, ngerti wat, Pak? Iku akan dengan sendirinya datang. Wis wayahe. Wis. Lah terus antisipasi saya bagaimana? Manakala diletakkan di asbab, sementara melihat satu sisi orang itu duduk di tajrid kok ya penak. Nyun sewu, Pak. Orang yang membawa fadl dari Allah iku kan penak mungguh jenengan nyawang. Kok oleh dilih, Pak, aku pingin dadi jenengan. Lho iya tenan. Umpama oleh dilih gak dadi syahwatul khafiyah. Iso kula dadi jenengan. Tapi gak iso. Semua itu disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Nek wis wayahe ya wis. Ora usah gupuh-gupuh. Lah Dik sampean ngomong ini ojo mati dhisik gak ah. Lah ngaten kula sering sanjang ngaten ya. Ya wis, nanti jenengan akan paham sendiri. Iku untuk nggugah supaya jenengan iki di dalam hatiku ben ra sembrono. Walaupun iku mang proses awal sik ada kaitannya dengan syahwat, nanti seiring berjalannya waktu syahwat ini dengan sendirinya dalam hatimu tidak akan berlaku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya Pak, jogo fadl Allah iku abot-abot enteng, Pak. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam makolahnya yang berbunyi, tatkala kau dihadapkan kemewahan dunia, susah. Tatkala kau dihadapkan kemiskinan dunia, senanglah. Di sini itu harus lebih waspada dengan keindahan, kemewahan duniawiyah di dalam fadl ini, Pak. Lebih berat rekasane jaga ketika saat di posisi ini daripada di posisi kita keadaan terpuruk. Ingat, Allah sudah mengenas di dalam surat At-Takatsur. Jikalau hati ini bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, maka itu yang akan menjadikan hati lalai dari Allah. Dan ini tidak berlaku bagi golongan pertama tadi, golongan di mana hatinya sudah diridhani Allah, membawa sirul asrar dan istiqomah di dalam zikirnya. Gak berlaku. Tapi ini akan bahaya bagi golongan hati atau ruh yang belum mendapatkan sirul asrar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut golongan ahli hijab. Wa iradatuka al asbab,
wa iradatu kalan utawi kekarepan ira al asbaba ing makom sabab. Kepinginanmu untuk ke sebab kok makom asbab. Asalnya ono tajrid ya. Terus kok ya kepingin ning asbab ngono maksudnya. Ma'a iqamatillah sertane ngukuhno sapa Allah, ngukuhno Allah iyyaka ing iya sira at-tajrid fit tajridi ing dalem makom tajrid. Ketika ada satu keinginan Anda untuk ke makom asbab sedangkan Anda ada di makom tajrid, padahal Allah masih mengukuhkan Anda di makom tajrid, keinginan yang seperti itu Bapak Ibu iku inkhitatun, bentuk jatuhnya derajate ati menyang Gusti Allah minal himmatil aliyati saking himmah kang luhur. Gini, enak PE tadi kopral gak tadi jenderal. Jenderal itu dituntut tanggung jawab. Kopral penak kari ngelakoni jebret engko sing tanggung jawab aku. Penak PE tadi perangkat daripada kepala desa. Kepala desa bentahun diuber-uber inspektorat hukum, dijalui laporan pertanggungjawaban, perangkat enak, pok mas enak kali tengok-tengok tok kerja menghasilkan, wis gak dioyak inspektorat, gak dioyak hukum, penak PE wis tak mudun ae dadi misalnya kayak ngono. Padahal jenengan dikukuhno Allah di makom tajrid atau di pangkat kepala desa. Loh, keinginan mudhun sing koyok ngeten iki inkhitatun, bentuk jatuhnya himmah sejo kang luhur. Iki nek dibangsulno hubungannya roh ya apa? Datang Allah di makom makrifat Allah. Ngeten, Pak. Sebagai kunci berat hukumnya orang makrifat ahli syuhud di mata Allah daripada hukumnya orang ahli hijab. Luwih berat hukumnya orang yang ahli makrifat daripada tidak. Paham maksudku lah? Ojo dikira wong ahli makrifat itu enak rokokan dari sholat, ngombe sholat, sembarang salat. Sik tak cangkemmu iku ngomong sing enak. Coba dadi yo ati sing makrifat Allah. Mben dina mben detik iku selalu apa? Wa iqamatis shalah. Jogo roh iki selalu sholat nang Allah. Wong syariat kan panek wis tong budal. Lah ngono ah. Mari budal mulih nyambut gawe maneh. Dadi eling nang Gusti Allah waktu 5 waktu, mari ngono lali maneh. Lih, abot ndi ambek ahli syuhud dituntut supaya ati selalu dzikron katsiron. Abot iki ja. Sampai dikatakan di dalam hadits qudsi, dawuh Allah yang tidak terucap, tidak tertulis di dalam Al-Qur'an mengatakan dunia ini laksana neraka bagi orang mukmin, menjadi surga bagi orang kafir.
Kok iso? Sebab di dunia ini bagi wong mukmin adalah mensucikan seluruh kesalahan-kesalahannya hati. Ibarat laksana baju itu diombah, dipepe, disataliko. Subhanallah. Supaya nanti habis di alam dunia sudah tidak bersih, akhirnya jannah. Tapi orang kafir justru sebaliknya, di dunia dikatakan sebagai surga yang menipu, artinya dia tidak akan pernah melakukan bebersih kotoran hati. Dia ngumbar hawa nafsu, seneng-seneng Pak. Tapi ingat, nanti setelah hari kematian datang, disitulah Anda akan disucikan, dimasukkan neraka. Iku mengerti, sucikan dhisik. Sebagai dasar kunci ning dunya iki, antara ahli hijab dengan ahli syuhud, lebih berat ahli syuhud. Lebih berat ahli syuhud. Dia dituntut wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, sampai umat-umatmu yang mengikuti ajaran dinul haq, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, mulai pagi sampai sore gunakan hatinya berzikir sama aku. Buka nak nggone surat Al-Insan ayat 25. Wajib itu bagi hati Bapak Ibu yang sudah memegang zikir yang dimaksud ayat itu, bisa sampai pada Allah oleh karena saking kulinone igulah. Saking kulinon bahasa Indonesia apa? Saking terbiasanya itulah akhirnya asalnya dianggap berat menjadi ringan. Tapi mohon maaf, terlebih dahulu kita mengalami jatuh bangun. Ya Allah, kadang lagi bangun masalah, kalau sudah selesai awal-awal masalah datang, ya Allah, wis itulah yang kita alami. Siapapun panjenengan pasti ngalami hal itu. Tidak cukup di siang hari, pagi, siang, sore, akan tetapi wa minal lail, ditambahi malam hari, tetap kamu harus berzikir pada Allah. Coba wong kafir ngorok po nggak ngoten nggih, jadi ngumbar hawa nafsu ahli hijab. Ya itu wis nek di total Pak, asline abot wong ahli sunnah. Tapi kadung sudah terbiasa, itulah akhirnya sudah menjadi kebiasaan, akhirnya asalnya berat menjadi ringan. Iradatuka kekarepan iro untuk menuju asbab, sedangkan Anda masih dikokohno Allah ditajrid. Kepinginan yang seperti itu, keinginan yang seperti itu dikatakan inhitatun minal himmatil aliyah. Sejo medune sejo kang luhur, jenengan wis dipapakne Allah dzikir sirul asrar, jenengan kok ya wis iso ngraosake manah iki kedamaian ketika bertemu Allah. Ngono kok ya sampean iku pengen ning asbab dadi wong syariat tok. Iki berarti jenengan iki turun dari derajat di mata Allah kang luhur, turun menjadi orang yang murtad. Ngerti murtad?
Apa sih orang murtad itu? Orang yang keluar dari iman yang sudah dia imani. Bahasa syariat, kalau saya itu keluar dari agama Islam disebut orang murtad. Bahasa hakikat, Anda sudah ditaruh Allah di ahli syuhud, sudah mengerti, sudah nikmat, sudah tahu raus di dalam mana hati ini. Bagaimana nikmatnya bertemu Allah, kok jenengan ikun duweni pengen keluar dari itu menjadi orang yang duduk di nurul iman saja, berarti Anda telah inhitatun, jatuh dari tempat yang luhur menuju tempat yang asor. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu akan terjadi terhadap diri kita? Anane ono makalah, adanya makalah yang tertuang di sini bisa jadi itu terjadi atau tidak terjadi pada diri jenengan, yang jelas itu terjadi sebelumnya. Mohon maaf Pak, biasanya terjadi itu seperti ini. Sampeyan titeni ya. Ketika hatimu ditaruh Allah di makom musyahadah, lah kok secara fisik Anda tidak ada wong melarat. Gus, kula sak joke ngaji melok pean, ngelakoni apa? Wah, salah ujian beruntun Gus. Ya Allah, mari bisnisku hancur. Sakniku anakku purik. Mari anakku purik, bojoku ente-entean. Ya Allah ya Karim, iki lak gara-gara melok ajaran jenengan. Wis wonten Pak Bu, Allah akan bisa jadi menaruh panjenengan iki di titik seperti itu. Pun juga Allah akan menaruh panjenengan di titik kebalikan daripada itu. Bisnisnya tambah api, anak itu qurratul a'yun, nyenengno, bojone yo tambah. Loh kok iso? Iya, sing mbok wek ngrestui. Nggih Mas, sampeyan jak mrene lah. Penak dadi sak omah. Misale, lho, Gusti Allah kok sing ngoten wae sedaya to? Lho, sampean eling penyakit. Penyakit mlebu nang badan, sapa sing ngongkon? Penyakit metu teko badan, sapa sing ngusir? Lah, kalau di dalam ajaran dinul hak Allah, garwa sampak sanjang koyok ngono iku ya Allah sing ngongkon. Lha niki sing dimaksud sunnah Rasul iku ada di situ. Bukan sunnah nafsu. Bukan sunnah nafsu. Wis. Kok kemalan mlayu runi ku nyapa to ya? Aku ya ora penak ambek jenengan. Wis. Loh, Allah juga bisa jadi meletakkan posisi jasadmu serba mewah. Biasanya Pak, dari tajrid mudun ke asbab iku, ketika sampai kali kula jasad iki diposisikan Allah gak duwe sama sekali. Akhirnya maitu wis ngene iki balik wis nang sabat. Iki ngomong roh lo ya. Balik nang dadi wong biyen ae gak ngikuti ajaran Rasulullah yang di dalam dinul haq. Nyatane yo tambah hancur sembarang kalir. Wah, akhirnya timbul satu kemamangan Pak. Kemamangan. Ingat, Allah ketika memproses dirimu sebelum dijadikan sebagai kekasih, itu berbagai ring yang harus Anda lewati. Ring pertama,
Allah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, lewat utusannya membawa ajaran dinul haq. Hatimu itu menerima apa ndak? Calon kekasih Allah, si calon dia iku pertama nerima. Iya bener ngaji iki tak angen-angen, suwe-suwe lakuku jasad iki sholat ya koyok ngono. Nek gak mengikuti ajaran Rasulullah yang di jalur hakikat, ya aku ya tetap menunggu salatku. Iku wis diproses Allah, ditemukanlah makalah-makalah yang bersifatkan tasawuf, bersifatkan mengesahkan Allah, ketauhidan. Mudah Allah menggiring, akhirnya diproses lagi, disaring lagi masuk ring amal, akhirnya diperintahkanlah untuk laku. Dia diproses lagi dalam laku, si dibotani si kesamaran nafsu lah. Wis itu yang kita alami selama ini Pak, dan itu wajib bagi kita melewati kerikil-kerikil tajam, ya tak, duri yang siap untuk menancap. Udah kita lewati aja, nggak apa-apa. Toh engko nek wis wayahe engko tumiba ya wis tumiba dhewe. Iki Allah memproses. Ketika saat sudah mengenal panjenengan iku sirul asrar, terus di situ Anda sudah diberikan Allah setitik musyahadatul fana. Nikmatnya luar biasa. Wis untuk mengangkat derajatnya si kawula ini menuju musyahadatul kamil, diudik barangi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Diudik si urusan bisnis kecil, gara-gara ada penipuan transfer. Patutlah, aduh, bisnis hancur, seret. Amwalukum wa auladukum, kemudian anak diudik des. Mbah ngudiki Allah iki anak dilewatno apa pun geresah. Wa azwajukum, karwa terakhir til gak duwe apa-apa. Terus duwe kesimpulan, penak bayan waktu aku gak ngaji mbek Gus, wis balik maneh ngaji opo wis tambah rusak dunyaku. Metu wak seret wis ana gunung ngopeni ilmu dohir tok maneh. Loh, ketika saat jenengan duwe kekarepan tok lho iki lho, belum terjadi lho ya, kekarepan untuk di situ, maka inilah inhaitatun, Anda termasuk jatuh derajat sing luhur menuju derajat kang asor di mata Allah. Kepinginan tok durung kelaksanan, apalagi terlaksana. Bapak Ibu hadirin, nah terus sakniki sing bener iku piye pun wong sakmene kae iki Allah meletakkan macam-macam panggonan. Ada di asbab, ada di tajrid. Kalau kita lepas dari hijab ya, berarti kita yang sudah diletakkan di ahli syuhud, asbab urusan dunya, tajrid urusan dunya.
Ada yang asbab diletakkan dapatnya ma'isyah, kebutuhan dunia itu karena kerja. Ada yang tajrid mendapatkan ma'isyatu dunia itu dikarenakan jenengan iki ada fadilah dari Allah. Nah, ini Bapak Ibu, mungguh jenengan sing wis kegolong ahli suhud, jangan bedakan. Anda tidak akan membedakan manakala perjalanan atau afalnya, lakunya hati, lakunya ruh, tetap sampai ngejo isirul asrar. Paham ya? Anda tidak akan membedakan antara tajrid dengan asbab manakala Anda ini tetap berpegang teguh di dzikir sirul asrar. Nah, ku maksud dzikir sirul asrar itu ya sudah sampai pada puncak hakul basiroh. Ngoten niki. Akhirnya Anda sudah tidak ada pengakuan kalau diri Anda yang berperan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Asbab dengan tajrid ini akan berbeda terhadap mereka-mereka yang belum sampai di maqam musyahadah. Iki isok terjadi sama antara asbab dengan tajrid manakala jenengan iki estu faqadistam sakabil urwatil wusqa, memegang teguh tali Allah. Tapi sebelum dikatakan golongan yang sudah memegang teguh tali Allah, itu golongan yang memegang tali dengan apa arang-arang ini lah, renggang-renggang. Itu memang proses kita harus melewati di situ, sehingga ketika saat Anda iki mendengarkan tausiah ya, sing tausiah itu kau anggap tidak mendukung perjalanan hatimu, mesti ini ngaji telek, gak masuk, ngoten kuwi. Dan atau panjenengan itu punya kefanatikan dalam seorang yang difigurkan. Misalnya jenengan wis kadung memfigurkan, mengideolokan apa? Mengidolakan si A misalnya. Padahal dengan si B ngelmune sama. Misalkan. Wis kadung idola ya napa to Pak Bu ya? Terus suatu saat ada si B yang memberikan tausiah, mendengar. Isi materinya sama, makhlus syahid artinya substansinya sama, cuman gaya penyampaian itu enggak sama. Ngomong ini gak koyok si A, jelas tandas jeb mari gak aku gawe yang bulet koyok entute, tambah bingung aku. Lah, itu proses memang dikatakan ketika saat kita memegang tali Allah dengan renggang. Nanti kalau sudah faqadistam sakabil urwatil wusqa lam fiso malah saking kuate. Bahasane siji. Iya. Sing bingung ya sapa? Sing gawe bulet ya sapa? Sing nekakno si B ya sapa? Akhirnya kembali di situ, Pak. Bapak Ibu, umat Islam khususnya, walaupun Anda terpecah menjadi 73 golongan, manakala Anda mau kembali wad'u ila rabbik,
hati atau ruhmu mau kembali kepada Allah kefitrawan, maka Anda tidak akan boro-boro untuk menyalahkan pendapat orang lain. Sebab pendapat orang lain muncul itu ya punya hujah, punya dalil, punya dasar, punya alasan. Podamping ini contoh. Imam Syafi'i ketika tawaf di Masjidil Haram Mekah wajib punya air wudu. Nek batal mboten asal. Iki Imam Syafi'i. Imam Maliki beda maneh. Gak apa-apa. Masih kuwi jempok wong wedok duduk bojomu gak batal. Waktu tawaf. Lho kok iso? Semuanya punya dasar, landasan, hujah masing-masing. Sing Imam Malik ngene, lah nek iku kok jempok wong wedok dadi batal, ngentut dadi batal. Kapan marine wong kula mencret? Sik kait mlaku toh pertama wong jenenge wong tawaf niku Pak, ya Allah, mboten atusan, ribuan. Indonesia wong cilik-cilik, wong luar gede-gede ditendang ini ya. Kula penak kecokan jubahe wong Turki. Tahun 2005 kecokan jubahe ngoten. Ya gak diseneni gak apa. Malah taal sini yo. Lah kok moro muter. Lah ping 7 puteran nah. Terakhir mutere kok ana nggone pundi niku nang nggone Hajar Aswad lho. Mungkin ya gak ana mburi gecokane. Lah wong tetek mene lho Pak, dadi aku yo singitan nang jero anu niku. Wis gak apa-apa penguk-penguk titik. Loh, gak mungkin kita gak senggolan, gak mungkin. Oke lah kita kasih ring pengaman jamaah kita sendiri. Yalah. Imam Malik mengatakan gak batal, silahkan lanjut. Imam Syafi'i tetap batal. Karena itu salah satu rukunnya haji atau umroh. Gak boleh mengandung hadas kecil. Berarti bagaimana? Kita pindah dari Imam Syafi'i, pindah madhab Imam Malik. Wong kula mencret, ngentutan. Nek gak ngentut loro, mosok kate diempet. Bahaya, akhirnya pindah nang Imam Malik. Musisi panjenengan yo gak loro, tawaf yo dhewe, yo nggayo Imam Syafi'i. Jadi semuanya itu lihat sikon, lihat kondisi. Jenengan ngentutan, mencret, kate melu-melu Imam Syafi'i, yo gak jalan Pak. Loh, nyun sewu, sinten mawon panjenengan, nek wis fanatik dengan satu madhab, mesti akan menyalahkan madhab yang lain manakala tidak sesuai dengan sampean. Itu semua sebab akibat kita itu jiwa tidak mengikuti ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq. Coba kalau mengikuti jalur dinul haq, pernah Rasulullah dawuh nang Sayyidina Abu Bakar ketika beliau diburu oleh kafir Quraisy mau dibunuh, masuklah di dalam gua Hiro. Di situ Abu Bakar ketakutannya bila mana nanti ketahuan kafir Quraisy ditangkap, dibunuh. Di dalam gua yang namanya Abu Bakar itu ketakutan, akhirnya diingatkan oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar, kita bukan berdua. Pertama bahasanya kita bertiga. Man huwa ya Rasulullah? Siapa yang satu ya Rasulullah? Dikatakan
huwallahu rabbi, itulah Tuhanku. Tuhanku wa rabbukum, ya Tuhanmu, itulah Allah. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu supaya imannya hati saudara Abu Bakar itu tidak terbelenggu dalam ketakutan seperti itu. Akhirnya keterangan berikutnya itu gak dicanda, hanya cuman itu. Keterangan berikutnya beliaunya itu mengatakan bahwasanya ini anallah la ilaha illa ana, gak dibuka. Udah. Umpama kula simpulno, sing gawe ngene ya Gusti Allah, sing uber-uber ya Gusti, berarti sing diuber Gusti Allah, sing nguber. Gak mungkin Gusti Allah nguber, Gusti Allah ketemu dijrot-jrot, gak mungkin. Niku nek nyanda, aku yakin gak salah paham Pak. Nek nyanda. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sehingga Abu Bakar terasa seperti disiram air hatinya dengan air zam-zam. Sampak senenge beliau itu meringis iku guyu iku untuk mantis wong guyu kan ya untune ketok toh Pak. Ternyata di atas sana itu ada bedek-bedekan. Ngerti bedek-bedekan? Apa bahasanya bedek-bedekan? Teka-teki. Pasukan di dalam pasukan yang mengejar Rasulullah itu tanya. Ada yang berkata nggak mungkin beliau masuk sini. Buktinya ada rumah laba. Andai kata Rasulullah ke sini, aku yakin ini akan rusak. Padahal laba-laba membuatnya setelah Rasulullah itu masuk. Wes. Terus ada yang intelektual berpendapat melihat jejak-jejak untuk kesana nggak ada. Ini kok ada jejak sini? Akhirnya konfrontasi. Nengati ki perangan. Wis gini aja. Ayo kita melempar kerikil ini. Nek kerikil ini berbunyi buk, berarti Muhammad di dalam. Nek kerikil berbunyi ting, berarti nggak ada. Berbarengan mereka melempar batu itu, Abu Bakar iku guyu, meringis, akhirnya kena ting gitu. Iku akhirnya anak Indonesia ono film boneng ting ya niku niku. Akhirnya semuanya sepakat untuk tidak mencari ke dalam. Ono acarane Rasulullah ya. Acarane Allah itu lho wonten. Makanya ada istilah dalang nggak kentean lakon. Tapi settingan. Kita nggak perlu khawatir dengan apapun yang didatangkan Allah. Nggih. Karena semuanya sudah disetting Allah. Ini hanya berlaku bagi hati panjenengan yang sudah istiqomah di dalam sirul asrar. Pencetok. Jadi bagi kita yang masih belum ada di situ alias di ahli hijab, ya seperti itulah yang kita alami dulu Pak. Selalu khawatir dengan apa yang kita kehendaki. Iki hasil apa gak? Iki arek gelem apa gak aku WA iki. Ngene gak gelem endahno isine. Ngoten niku. Ternyata kekhawatiran itu akan terjawab ketika saat hati sudah duduk di sirul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari makalah antara syahwat dan himmah adalah ini bagi ahli suhud yang sudah istiqomah pada Allah tidak berlaku karena dia sudah melepaskan keakuan dirinya sebagai makhluk. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog.
Monggo kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya mau tanya, bagaimanakah caranya membedakan antara iman atau rasa dengan halusinasi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halusinasi itu tempatnya di akal, ya. Saya ulangi, halusinasi itu tempatnya di akal atas dasar rekayasa nafsu dalam diri kita. Nafsu akan mengatakan terhadap akal, bilang ya sama ruh supaya roh itu punya rasa atau punya iman. Yang mengkaji malam hari ini babagan kitab hikam iku makhluk yang namanya mukhlason. Iku nafsu masuk dalam akal kita, diterima oleh akal. Akal manakala tidak punya pendidikan ilmu atau pandangan tentang akidah tauhid, mesti langsung percaya, oh ya betul. Wis akhirnya akal bisi nang nafsu, nanggone hati atau ruh sing ngaji klason ruh. Percaya enggak awakmu? Tak kandani mukhlason itu. Berhubung hati atau ruh tidak ada rasa pada Allah, rasa itu iman pada Allah. Berhubung tidak ada iman yang seperti itu, langsung percaya. Oh iya, akhirnya di dalam hati panjenengan itu punya keyakinan, prasangka bahkan meyakini yang mengaji itu dalam kurung makhluk. Bagaimana kita membedakan antara halusinasi dengan iman atau rasa? Ini Pak, kalau iman sampai iki mang rasa sampai itu sudah di jalur musyahadah, mesti hatimu tidak punya satu keyakinan yang bertausiah, yang mengeluarkan metode ajaran dinul haq itu seorang makhluk. Mesti hatimu menangkap Allahnya. Itulah iman. Nek halusinasi, hal-hal yang bersifatan dengan akal. Kalau akal ini mesti mengajarkan terhadap sesuatu yang ada kaitannya dengan sebab musabab. Sebab kalau tidak ada sebab musabab, akal nggak bisa menerima. Akhirnya akal hanya bisa menerima secara logis manusia. Jikalau di luar itu akal tidak mau menerima. Ini yang membedakan antara halusinasi dengan iman. Halusinasi kalau jenengan biarkan di dalam akal Bapak Ibu, secara otomatis akan mempengaruhi terhadap kejiwaan jenengan. Intinya ini, halusinasi itu mesti hubungannya dengan makhluk. Lane iman hubungannya mestinya terhadap Allah saja, selain Allah tidak. Ini bila mana di jalur hakikat. Kalau di jalur syariat beda Pak, beda. Walaupun halusinasi arahnya ini yo pada Allah. Contoh, halusinasinya akal jenengan ditemui malaikat. Contoh, malaikat pencabut nyawa. Walaupun akal bicara,
yang mencabut iku mau adalah malaikat. Tapi jenengan mesti mengimani kalau yang menyuruh adalah Allah. Lah ngoten nggih. Wis. Ini benar tapi kurang benar. Kurang benarnya di mana? Mencampurkan Allah dengan sesuatu. Mencampurkan sesuatu dengan Allah. Padahal Allahu la syarikalah. Allah tidak akan pernah berserikat terhadap apapun. Akhirnya dipilah-pilah. Ngini lho nek kacamata syariat wis bener. Malaikat sing jabut sing ngongkon Gusti Allah. Wis bener sing ngaji mukhlason nanging sing ngongkon Gusti Allah. Wis. Tapi nek ana kene terus kuwi gak bener. Letak kebenaran al-haq bil haq, ojo nyampurno sakliyane Allah dengan Allah, nanti dikatakan berserikat. Ya ojo munculno selain Allah, berarti imanmu kudu manis duduk mung dateng Allah kemawon. Lah nikilah yang dimaksud iman atau rasa yang sebenar-benarnya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Abi, saderenge Umi badhe tanya yang pertama perbedaan ruh sama sukma. Terus yang kedua titipan teman ini sejatinya kebahagiaan hakikat itu seperti apa? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya ruh dengan sukma? Sukma itu bahasa Jawa nih Pak. Basa Qur'an iku royhan. Di dalam diri kita manusia itu kan ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani itu berbagai macam pos. Ada jantung, ada paru-paru, ada jus-jus apapun, dan itu sesuai dengan poksi dan kerjanya masing-masing. Terus dari unsur yang kedua adalah ruhani. Nah, ruhani itu di luar jasad fisik. Iku bisa kita sebut sebagai royhan dengan ruh, nyawa dengan sukmo. Apa sukmo iku? Apa nyawa iku? Apa ruh itu? Apa ruihan itu? Bis. Di dalam hati seorang manusia, berarti iki gak nyenggol jasad loh nggih, nyenggol batin. Itu Allah meletakkan dua sifat. Pertama adalah basariyah, kedua adalah basiroh. Di dalam sifat basariyah iku terakomodir nafsu loro yang namanya nafsiyah dan amaroh. Nah, nafsiyah dan amaroh ini yang akan mengajak ruh nyawa untuk melalaikan Allah. Akhirnya ditanamkanlah syahwat oleh nafsu. Kalau bahasa Nabi Adam disebut buah khuldi. Siapa yang sudah makan itu akan menimbulkan berbagai sifat-sifat yang tercela. Apakah sifat riya, sifat hasud, iri, dengki,
sifat kurang rimo, takabur, macam-macam yang kesemuanya itu menjadikan roh itu lalai dari Allah. Dua, ada sifat basiroh, di dalamnya terakomodir nafsu lawamah ambek mutmainnah, yang sering disebut dalam bahasa Quran, bahasa Indonesia adalah jiwa yang tenang. Dua nafsu itulah, nafsu itu diri. Dua nafsu inilah yang selalu mengajak hatimu untuk teringat pada Allah. Tiap saat dan waktu dua kelompok ini selalu berperang. Antara basariyah dengan basiroh iki selalu perang. Laksana Rusia dengan Ukraina. Bapak Ibu, bagaimana mungkin basiroh akan menang manakala roh ini tidak diajarkan, tidak diberi senjata pemusnah massal. Bisa. Mana mungkin sifat basiroh dikatakan bisa menjinakkan sifat basariyah, atau bagaimana mungkin nafsu nafsiyah ambek amarah terjinakkan, lawong dirimu belum membikin dia sebagai budak. Bagaimana mungkin roh itu akan mengikuti ajaran sifat basiroh, lah roh itu masih jadi budaknya hawa nafsu. Hati, kolbun itu sebagai jagat atau negara yang diperebutkan oleh sifat basariyah dengan basiroh. Ini Pak, penduduknya hati disebut ruh. Ini punya bolo namanya basiroh. Musuhnya ada namanya nafsu, bolonya disebut nafsu nafsiyah ambek amarah. Nggih ngapunten. Bagaimana mungkin jagate hati itu akan bisa damai? Lah wong penduduk iku dadi budake nafsu. Gak mungkin. Selama ruh menjadi budaknya nafsu, selama itu ruh harus mengikuti undang-undangi hawa nafsu. Nafsiyah ambek amarah. Apa undang-undangi? Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratim bisu. Ngejak elek nang Allah melalaikan. Makanya jangan heran jenengan, jangankan di luar sholat, di dalam sholat mengapa kita lalai pada Allah. Di situ. Jadi tiap saat dan waktu jenengan tidak akan pernah menang, karena jadi budaknya hawa nafsu. Nah, mengapa kita menjadi budaknya hawa nafsu? Selain alasan karena sifat basiroh tidak dibekali, tidak menerima ajaran dinul haq. Karena jenengan kalih kula niki belum mempunyai peralatan untuk menghalau, melawan yang namanya hawa nafsu. Apa peralatan yang dimaksud? Apa senjata pemusnah massal yang dimaksud? Itulah senjata syahadat.
Cara pewayangan disebut apa? Kalimah soto. Dereng purun megang itu, ya tetap selalu jadi budaknya. Karena akal itu sudah membisiki oleh hati atau ruh untuk mengatakan bahwasanya yang berbicara, yang bertausiah itu adalah makhluk. Karena hati atau ruh itu tidak punya filter yang namanya takwa yang dibangun dari sebuah ilmu, amal dan istiqomah, maka otomatis ruh itu akan punya rasa, punya iman bahwasanya selain Allah itu yang berperan. Akibatnya seperti itu. Jadi selain daripada alasan ruh tidak punya senjata, ruh itu telah terbisiki, kena bisikan oleh akal tentang apa yang dibisikkan nafsu dalam diri jenengan, dalam akal iki. Antara akal dengan hati atau ruh tidak ada filter, maka otomatis roh atau hati mengatakan beriman yang bertausiah itu adalah makhluk. Dan apapun itu makhluk. Ini tetanda kalau ruh tetap menjadi budaknya hawa nafsu. Lah, akal yang berperan inilah Bapak Ibu disebut sukmo. Sehingga ketika meninggalnya ruh, iku kadang-kadang wong Jawa koyok-koyok si ono omah. Lah ngoten nggih. Ono sing ngomong 40 pamitan kelotekan. Iku munu percil. Kok iso tutuk kono? Nggih, kadang-kadang nyun sewu diweni wedang, rokok. Lah ngoten nggih. Iku jenenge apa? Among-among. Konangan aku tak umbi tenan ya. Bapak Ibu, seakan-akan masih ada pada diri kita, kadang-kadang sebagai anak ya, kadang-kadang itu adalah sukmo. Nek ruh sudah masuk di dalam barzah, dinding bagi mereka yang ahli hijab, tapi bagi ahli syuhud tidak mengenal barzah. Sebab barzah itu adalah sebuah dinding yang tertutup. Mengapa? Karena barzah Anda di dunia sudah Anda lewati. Dinding yang menutupi ruh, ya toh? Atas kunjorone nafsu terhadap diri kita sudah terbuka. Maka bagi ruh yang sudah makrifat ketika saat di dunia tidak mengalami alam sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Rasulullah dawuh, ruh yang sudah tahu jalan menuju pada Allah kal barqi, koyok kilat. Jangan kau kira orang yang mati di medan peperangan karena membela agama mati syahid itu mati, tetapi dia hidup. Sesungguhnya dia hidup, akan tetapi banyak mereka yang tidak mengetahui. Intine ono lagu syair sing mengatakan ben malam Jumat. Iku aku setuju ambek gak setuju. Nggih. Sing gak kalau gak setuju nih, gak mungkin iso muli merkai terdinding. Tapi bagi beliau yang sudah hatinya sampai pada Allah, ruhnya diweni kewenangan Allah untuk nilai anak untuk nilai murid-murite, pengikute. Loh, disitulah Pak. Iku semuanya semata-mata atas izin Allah. Lah, iku ruh-ruh yang menjadi kekasih Allah. Tapi ruh ahli hijab tidak akan pernah terjadi hal itu. Sampai kapan? Ila yaumi yub'as, sampai hari di mana dibangkitkan lagi sangka
baru keluar. Jadi barzah itu statusnya Anda tidak akan bisa kembali ke dunia lagi dan tidak akan bisa sampai ke akhirat sampai hari kebangkitan. Bagi siapa? Bagi mereka yang ahli hijab. Apa ini ngomong ini? Oke lah, taruh aja kita jam 12 siang. Letakkan di jalan tol, nggak ada mendung, terang benderang sinar matahari. Suruh dia berjalan dari arah barat ke timur untuk menuju loket atau gimana. Sampaikah dia sampai di situ? Nggak akan mungkin. Yang ada, yang terjadi hanya satu, kegelapan. Itu orang buta. Kegelapan. Seperti itulah. Tapi bagi ahli syuhud, jangankan jalan yang begitu lebar, 1 meter aja, dia berhubung gak buta, dia pasti tahu ini jalan, ini got, ini jurang. Gak mungkin dia akan minta nyeblung nang gak mungkin. Logikanya seperti itu, Pak. Jadi perbedaan antara sukma dengan ruh, sukma adalah roihan, angen-angene akal. Nek ruh adalah angen-angene hati. Ya ruh iki. Nah, dengan iman itulah yang ditaruh Allah di dalam diri ruh, sehingga iman itu, sehingga roh itu bisa kembali pada Allah. Hanya satu caranya, ruh harus gandeng ambil iman. Apa sih iman itu? Adalah rasa yang benar, al-haq bil haq. Jadi rasa yang benar menuju pada sesuatu yang benar. Inilah yang sering kita katakan sebagai al-ma'rifatullah. Wis itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi, Nduk? Kebahagiaan yang hakiki. Ngeten, Pak. Ada beberapa pendapat tentang masalah bahagia, sehingga mengatakan kebahagiaan itu di materi. Bagaimana mungkin Kang awak di rumah tangga bahagia nek gak duwe kabeh? Wis gak bahagia. Ngoten nggih? Bojo anak duwe tapi gak duwe apa-apa. Bagaimana iso bahagia? Arepin rekreasi gak iso. Arep tuku iwak pindang gak iso. Bendino iwak uyah dicampur nggih gulup-gulupan. Ya apa le bahagia? Wis. Bapak Ibu, kalau seseorang duweni pendapat kebahagiaan letaknya di materi, mohon maaf, saya juga tidak menyalahkan. Oke, itu benar miturut awakmu. Tapi saya tanya, semuanya dirimu itu baik, sandang pangan papan di dalam dunia mewah, sampai kapan? Batasnya sampai kapan? Kalau itu kau anggap secara bahagia yang hakiki, nggak boleh. Di situ itu ada batas, harus kekal. Nyun sewu, bojomu umur piro? Oh, tesih selawe. Ayu nggih? Wah, wis gak ono. Sak Mojokertone gak ayu selain bojoku. Coba nggone umur 90 ayune nang ndi? Gak iso jawab. Apakah itu dikatakan? Apakah itu dikatakan cantik yang sebenarnya? Jabatan kamu sebagai apa? Kepala opo? Katanya karena jabatan ini kuasa segala-galanya. Oke. Batasnya kekal apa enggak? Pasti akan menjawab suatu saat kutinggalkan lah gitu deh. Oke. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan yang kekal.
kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Iku kebahagiaan yang hakiki. Oke wis. Kalau Anda terima, apa argumentasi saya terkait kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di mana dikatakan kau bertemu Allah. Urusan lewat latifah apapun silakan. Latifah sama silakan, latifah basor silakan, latifah kalam silakan, latifah kudrat iroda silakan. Yang jelas tidak akan pernah tertipulah dirimu dalam satu kebahagiaan yang hakiki kecuali bertemu Allah. Sampak-sampak Gusti Allah iku lho ndelok sampeyan sakno. Bisa Gusti Allah iku nyatakno dirini, ngenalno dirinya terhadap jenengan berbagai sudut apapun. Yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Ngaten ta? Lewat nyun sewu dilewatno salat. Yang aku ono kene yang meniku jenengan wis gak merhatekno. Atine sik nang surga lan nang ganjaran. Wis manjing nang bojone ayu. Jare Allah yang sing ayu iki aku yang sing bagus iku aku yang. Ngono gak ngreken duduk nang makhluk iki. Maneh nang anak. Wis segala sudut apapun, kejadian sikon apapun, iku sebetulnya Gusti Allah mengenalkan diri terhadap hambanya. Cuman hambanya yang itu Pak. Pada hakikatnya seperti itu, Allah mengenalkan dirinya. Dalam hikam mungkin nanti kita akan menemukan keterangan ini. Bagaimana mungkin Allah itu tidak bersifat nyata? Lawang semuanya sikon iku yang mengendalikan Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak mempunyai sifat nyata, ngedeng? Nah, semua persoalan itu yang mengerjakan adalah Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa kami tidak tahu Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwih ide daripada urat di lehermu. Nyun sewu umpama Gusti Allah ndagel ngene. Di Gusti Allah ambek nangis. Ya apa sih kucluke rek. Bapak Ibu, iku semuanya semata-mata sampean kalih kula tidak mau nompo ajarane Rasulullah yang berunsur dinul haq. Iki. Cetong nggih? Oke. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika saat dirimu bertemu Allah. Nih, ada lagi?